Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang ciri-ciri Tuhan atau perbedaan antara Tuhan dengan ciptaan. Oke teman-teman, di episode sebelumnya telah dijelaskan berbagai macam ciri-ciri Tuhan dari episode kedua sampai episode terakhir. Kalau episode pertama yang jelas sudah tahu sendiri teman-teman bahwa itu adalah teori atau cara untuk menjawab ketika kita misalnya salah satu di antara kita diharuskan untuk mengucapkan Selamat Natal. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan lanjutkan bahwa ciri-ciri yang bisa disebut sebagai Tuhan adalah apabila tidak butuh kepada selainnya atau tidak butuh kepada ciptaannya. Jadi seperti itu. Kalau ciptaan jelas butuh kepada yang lain, tapi kalau Tuhan tidak butuh kepada yang lainnya. Maksudnya kepada seluruh makhluknya. Itulah ciri-ciri Tuhan. Kita buktikan bahwa semua ciptaan butuh kepada yang lain. Kita perhatikan langsung Nabi Isa. Nabi Isa butuh makan, butuh minum, butuh mandi, butuh air, dan lain sebagainya. Itu artinya butuh kepada yang lain. Kemudian berikutnya, Nabi Isa butuh tempat untuk dijadikan tempat lahirnya, itu adalah butuh rahim ibunya. Jadi butuh kepada yang lain pastinya kalau makhluk. Ibunya juga butuh kepada rahim ibunya sebelumnya. Dan begitu seterusnya. Jadi kalau makhluk, kalau ciptaan pasti butuh kepada yang lain. Kita perhatikan coba. Butuh makan, butuh minum. Udah saya baca tadi, udah saya jelaskan tadi tentang hal ini. Coba yang lain. Begitu juga sama benda-benda yang lain. Pohon, butuh kepada yang lain. Butuh disiram, butuh air, butuh pupuk. Dan butuh sinar matahari. Begitulah makhluk yang lain. Begitupun juga hewan. Hewan juga begitu. Butuh makan, butuh minum, butuh tidur, dan lain sebagainya. Jadi yang lain pasti butuh kepada yang lain. Lampu. Butuh ke tempat duduknya lampu. Butuh setrum. Semuanya butuh kepada yang lain. Kemudian bulan. Butuh kepada tempat. Untuk dijadikan tempat untuk beredar, untuk melewati sesuai dengan waktu untuk berpindahnya dari mulai terbitnya sampai tenggelamnya. Begitupun matahari. Jadi semuanya pasti butuh kepada yang lainnya. Maksudnya kepada sesama makhluknya, bahkan butuh kepada Tuhannya. Seperti itu. Dan yang dijelaskan oleh saya dari awal sampai sekarang, tentang Nabi Isa, semuanya itu butuh kepada yang lain. Jadi seperti itu. Itulah makhluk. Agar kita tahu perbedaan antara pencipta dengan ciptaan. Kalau ciptaannya seperti itu, pasti butuh kepada yang lain. Sedangkan pencipta tidak butuh kepada yang lainnya. Bahkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Tuhan kepada makhluknya, itu untuk kebutuhan makhluknya sendiri. Diperintah untuk beribadah, ibadahnya untuk hamba itu sendiri, sehingga nanti akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang taat. Bagi yang maksiat tentunya ada azab dan siksaan-siksaan sesuai dengan dosa yang dilakukannya. Kan seperti itu. Jadi kan makanya kalau dikatakan, oh Tuhan itu butuh para malaikat misalnya untuk
untuk menurunkan hujan dan untuk ngurusi apa? Untuk mengurusi mayit dan lain sebagainya, orang yang sudah meninggal di dalam kuburnya misalnya. Nah, itu bukan Tuhan butuh kepada malaikat, tapi itu sebagai bukti bahwa Tuhan itu kuasa. Kan kalau nggak kuasa nggak bisa merintah, bos. Itu kan merintah namanya, merintah makhluknya. Sebagian dari ciptaannya diperintah oleh Allah untuk melakukan tugasnya masing-masing. Seperti itu. Sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Masih perlu penjelasan lagi atau rincian yang lain? Oke, kita lanjutkan. Orang mau masak itu butuh. Beras itu butuh apa? Butuh wadah. Butuh air. Pasti. Yang lain selain Tuhan itu pasti seperti itu. Pasti butuh kepada yang lain. Jadi kan makanya kalau ada yang mempunyai ciri-ciri dari awal sampai sekarang ini, dari episode pertama sampai sekarang, itu berarti bukan Tuhan, tapi itu ciptaan. Seperti misalnya patung atau apa dan lain sebagainya itu kan. Patung jelas dibuat sendiri, kemudian disembah itu kan. Jelas-jelas itu ciptaan, dibuat sendiri. Sesuatu yang dibuat berarti itu ciptaan, hasil karya. Kan seperti itu. Gimana teman-teman? Masih ada yang kurang paham? Kalau masih ada yang kurang paham, silahkan nanti letakkan di kolom komentar, oke? Letakkan di kolom komentar, akan saya kasih jawaban nanti, insya Allah, sesuai dengan apa yang saya bisa. Dan bahkan seperti apa yang saya bilang dari sebelumnya, kalau misalnya nanti memang diharuskan untuk membaca Injil, melihat ke apa namanya, salah satu mana yang sesuai dengan kecerdasan akal pikiran misalnya. Apakah Al-Quran atau Injil atau Alkitab misalnya. Tapi harus ada jaminan nanti kalian harus siap untuk bersyahadat kalau saya harus disuruh begini begitu. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga ini bermanfaat dan mencerdaskan kalian, menghentikan segala macam hujatan, menghentikan segala macam penghinaan untuk menghina sesama manusia atau agama lain dan lain sebagainya. Jadi kan makanya ayo kita tumbuhkan kecerdasan melalui akal pikiran yang sehat. Oke? Sampai di sini dulu. Ingat pesan saya, akan saya selalu ulang-ulang ini. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang melakukan kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang melakukannya. Kalian cuma nge-share, tapi mendapatkan pahala. Kalau misalnya orang nonton, melihat, dan kemudian mengamalkan. Subhanallah. Subhanallah. Oke, sampai di sini dulu. Ini masih butuh penjelasan apa enggak? Udah kan? Insya Allah sudah paham kalian kan? Sudah mengerti semuanya kan? Apa yang saya katakan? Tidak perlu panjang lebar lagi karena ia sangat gamblang, sangat mudah untuk dicerna, untuk dipahami oleh kalian. Dan semoga ini semakin mengokohkan keimanan kita semua. Oke? Dan semakin mengetahui dan menemukan jalan bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.